Pastor, apa sih resepnya supaya kamu awet muda? Jangan kawin. Jadi lihat saudara-saudariku yang terkasih, bahwa apa? Allah itu mencintai kita lewat panggilan kita, lewat panggilan. Saya dulu berpikir bahwa hidup imamat adalah yang terbaik, yang terhebat, yang pasti membawa ke surga. Rupanya enggak seperti itu sekarang. Saya justru melihat orang-orang yang bisa bertahan menikah sampai maut, sampai mati, itu keren. Wow, di Medan, Inang dan Opung ke gereja selalu pegangan tangan. Sampai saya tanya, Opung udah 80 tahun, jalan duaan begininya. Opung sayang sekali dengan Inang. Bukan sayang, ini pegangan takut jatuh. Dua minggu yang lalu saya ke Sabah. Lalu ada memberikan rekoleksi keluarga. Ada pasangan suami istri yang sudah golden anniversary. 50 tahun perkawinan. Encek dan encim. Lalu saya tanya, Cim, gimana? Apa yang pernah membuat bahagia selama hidup perkawinan? Terus dia berkata, Romo, pastor, saya bahagia. Si engkau ini suami saya pernah ngomong pada saya. Ngomong apa? Dia pernah mengatakan, istriku, kamu jangan meninggal duluan ya. Kamu istri yang baik. Kamu sayang sama aku. Dan saya bahagia hidup bersama kamu. Jadi jangan meninggal duluan ya. Saya akan menderita kalau ditinggalkan oleh kamu. Saya mendengar itu, si engkongnya senyum-senyum begitu. Betul Kong? Iya. Hebat sekali Kong. Engkong ini emang tidak pernah ditinggalkan sama istri? Ya pernah. Berapa lama? Sebulan. Ngapain? Istri saya ngurus cucunya. 1 bulan ditinggalkan? Iya. Lalu apa perasaan engkong? Bebas. Kalau ditinggalkan istri sejenak itu oke. Tapi pada saat selama-lamanya dia tidak siap. Lihat. Keindahan dari sebuah perkawinan. Para istri itu kalau udah ngajak makan suaminya pasti dibatasi makanannya. Gitu ya. Udah habis aja kakinya, selesai, udah cukup, gitu ditendang-tendangin gitu ya. Sampai suaminya itu kalau makan bersama, saya deket Romo, lalu istrinya, saya juga. Jadi istrinya itu, suaminya, aduh, mau ngambil babi, aduh. Kenapa Pak? Babi nggak enak, babinya enak, kaki yang nggak enak, kata dia itu. Lalu saya tanya ibunya, Bu, kenapa Bu, kok seperti itu, kok Bapak nggak boleh? Pastor, ingat ya, suami kalau makan seenaknya, kalau sakit siapa yang ngurus? Saya. Lalu saya tanya, kalau saya kok nggak ditendang? Ya terserah pastor gitu ya. Jadi lihat betapa indah perkawinan itu. Anda seperti apapun tetap dirawat oleh pasangan Anda. Itu hukum gereja Katolik. Maka tidak ada di dalam gereja Katolik seenaknya berkata, Tuhan saya sudah tidak kuat lagi. Apa yang berasal darimu ku kembalikan kepadamu. Nggak boleh itu doa seperti itu. Bulan 6 saya diminta ngisi di Dumaring, Kalimantan Timur. Itu ada di bawahnya Berau. Kalau Anda mau ke Berau itu mau ke Derawan harus lewat Berau. Gerejanya amat sangat jelek, pasturannya apalagi. Pada saat saya buka pasturan itu semua dindingnya bergerak. Udah reot sekali. Lalu pasturnya ini tidak tega. Saya tinggal di pasturan. Saya dititipkan ke penginapan. Penginapannya sederhana. Hanya lorong, kamar lurus. Ada 10 kamar. Tidak ada ruang makan. Yang adanya pelataran depan. Lalu di situ ada front desk. Seorang perempuan berjilbab tungguin gini.
Lalu setelah panitia pergi, saya datang ke front desk. Saya tanya, Mbak, ada makan pagi enggak Mbak? Lalu si Mbak itu berkata, enggak ada makan pagi Pak. Hah? Enggak ada? Enggak ada. Adanya breakfast. Oh, breakfast. Jadi makan pagi enggak ada? Enggak ada. Breakfast. Oh, breakfast. Oke. Apa Mbak breakfastnya? Besok? Iya. Terus kalau hari kedua Mbak? Nasi kuning. Hah? Hari pertama nasi kuning. Hari kedua nasi kuning lagi Mbak. Ada pilihan nggak Mbak? Ada apa? Apa pilihannya? Makan atau tidak? Oh ya udah oke. Terus saya tanya, kalau hari ketiga Mbak, emang Bapak berapa lama nginapnya? 3 malam Mbak. Hari ketiga apa? Ya nasi kuning. Ya Allah, gua keluar dari penginapan ini sakit kuning Mbak, kata saya itu. Terus hari pertama pagi saya dapat di piring plastik, sendok plastik dan bungkusan. Dibuka nasi kuning, bihun kecil, telur balado. Saya syukuri, syukur Tuhan. Terima kasih, saya nikmati sampai bersih. Sampai itu plastik bisa dipakai lagi. Karena tidak ada tambahan. Saya datang, breakfastnya ada lagi. Pas. Ini sih Mbak kalau di Jawa udah gua telan kata saya itu. Hari kedua, we have miracle you know. Tetap pakai piring plastik, sendok plastik, lalu tetap bungkusan. Dibuka nasi kuning, bihun ayam. Wow. Lalu saya coba ayam ini saya tusuk dengan sendoknya dan apa yang terjadi? Hancur. Tok. Aduh. Saya pegang ayamnya. Lebih empuk ayam hidup daripada ayam mati. Tapi Bapak Ibu maaf. Eko adalah pastor yang tidak boleh mengeluh. Saya harus menerima, berdamai. Saya makan nasi kuning, bihun, ayamnya saya masukin, keluarin lagi. Keluarin lagi. Itu ayam balado yang merah jadi putih, saudara-saudara. Di sebelah saya ada anak kecil. Lalu mamanya itu di sebelah kiri dengan bayi. Anak ini teriak, Mama aku gak suka makan. Dede kan suka ayam. Itu ayam Dek. Bukan ini tulang Mak. Keras sekali Mak. Ayam Dek, tulang Mak. Oh gitu ya. Keras. Lalu si mamanya tinggalkan bayinya. Dia bawa makanan dia. Lalu saya lihat mama itu bisa makan ayamnya. Terus ini ayamnya, mana? Ngelihat no, empuk. Terus mamanya pegang punya anaknya. Oh iya, ya udah tuker ya. Punya mama untuk Dede, punya Dede untuk mama. Lalu dia kasihkan ke anaknya. Anaknya makan dengan lahapnya. Dan wajah ibunya yang kulihat bahagia sekali. Amin ya. Lalu kan mamanya dapat dagingnya ayam tadi toh. Apa yang terjadi? Rupanya sama dengan saya. Masukin, keluarin lagi. Saya tuh diem saja begini. Sampai udah 5 kali saya ngomong, Bu udah putih belum? Si ibu itu sampai malu ngeliat ke saya. Terus dia ngomong, keras ya Pak? Iya Bu, ini 7 tahun yang lalu meninggalnya Bu, kata saya. Ini sih bukan ayam, fosil, kata gitu. Saudaraku, apa yang mau saya jelaskan di situ? Lihat, tindakan ibu itu. Dia berikan yang terbaik untuk anaknya dan dia ambil
yang tidak enak untuk dirinya. Itu cinta, itu cinta. Itu cinta. Jadi cinta itu adalah apa? You think about your beloved. Engkau berpikir tentang orang yang saya sayangi. Saya jujur sampai jadi imam, saya tidak bisa memaafkan ayah saya. Sampai saya jadi imam, saya marah, saya benci dengan ayah. Setiap saat saya telepon ibu, ibu tidak punya handphone. Saya telepon ayah. Ayah mengatakan, halo, ibu mana? Ibu. Ini bapakmu, gak penting. Ibu, kata saya itu. Saya tidak punya kerinduan untuk ketemu dengan ayah. Nggak. Sampai akhirnya apa? Dosen rohani saya, profesor rohani saya di Filipina yang mengingatkan, Eko, kamu punya beban berat relasimu dengan ayah. Tolong bereskan. You must pray so you can forgive your dad. Dan saya berdoa, doanya apa? Tuhan, semoga ayah saya bertobat. Apa yang terjadi enggak tobat-tobat sampai sekarang. Enggak, salah. Saya berdoa, Tuhan, rendahkan hatiku. Rendahkan hatiku. Dan saya akhirnya datang kepada ayah saya. Bukan saya berkata, ayah ingat, kamu banyak memaafkan anakmu. Kamu banyak melukai anakmu. Anakmu sekarang jadi pastor. Jangan macem-macem. Enggak. Saya ngomong kepada ayah, terima kasih. Kau mendidik aku dengan keras. Kau pukul aku, kau hajar aku. Kau selalu hina aku. Dan saya ingat, karena aku dipukul, karena aku dihajar, aku jadi pastor seperti ini. Ayah, terima kasih. Kau mendidik aku keras supaya aku kuat. Supaya aku jadi hebat. Lalu setelah itu saya peluk ayah. Karena saya belum pernah merasakan dipeluk ayah. Tidak pernah. Di album tidak ada gambar Eko dipeluk ayah. Kagak ada. Adik saya nomor 2 sedang digendong. Adik saya nomor 3 sedang diberi susu botol. Adik saya nomor 4 sedang diangkat di pundak ayah. Eko dipegang oleh tukang beca. Sampai saya mempertanyakan status ayah saya yang benar yang mana kepada ibu. Dan ibu mengatakan, ya itu ayah kamu. Mengapa kok saya tidak ada? Nggak tahu, ayahmu nggak terlalu dekat dengan kamu. Maka pada saat rekonsiliasi, saya datengin ayah, saya peluk ayah. Saya peluk ayah dan saya diamkan. Saya rasakan kehangatan. Dan ayah berkata, terima kasih. Saya punya anak seperti kamu. Dan sekarang saya begitu dekat dengan ayah saya. Seminggu sekali saya ngobrol dengan ayah. Saya telepon ayah. Kemarin ayah saya mengeluh, ayah saya sudah 82 tahun. Mulai budek dan habis giginya. Dia mengatakan, aku ingin beli alat bantu dengar. Lalu saya mengatakan, ya beli pak, beli. Bapak sudah kumpulkan uang, sudah kok. Tapi kok alat bantu dengar itu mahal ya kok. Berapa? 17 juta. Ya sudah beli aja bapak. Bapak pikir 8 juta. Sisanya mau beliin bapak gigi palsu. Sudahlah, yang penting alat bantu dengar aja dulu. Lalu dia belikan. Dia seneng. Karena dia selalu mengeluh, dia itu sekarang suka nanam-nanam cabai di rumah. Dan tiba-tiba 2 hari kemudian cabainya hilang. Dia selalu ngomong, ini tetangga ini pada mencuri. Enggak pak, bukan mencuri. Mereka ngomong, cuma bapak enggak denger. Bapak kan tuli gitu. Oh minta ya, gitu kan bapak enggak denger toh. Enggak, mereka mencuri.
Gitu. Lalu setelah pakai bantu dengar, dia baru sadar, iya mereka izin. Baru denger sekarang Bapak gitu ya. Nah, lalu setelah nyaman dengan alat bantu dengar, beberapa minggu yang lalu Bapak saya datang, Pak gimana? Enak. Tapi kok aku ndak bisa makan nyaman kok. Giginya masih ndak punya. Saya kalau daging cuma dimut-mut. Ya udah Pak, nanti aku beliin. Bener kok? Iya. Gigi palsu yang second ya Pak. Bapak saya kaget lagi. Emang ada yang second ya kok? Ada. Kan yang orang mati nggak dibawa mati Pak. Nanti untuk Bapak Pak. Lalu Bapak saya berkata, kamu melukai Bapak ya. Enggak lah Pak, kata saya. 2 bulan kemudian saya nabung. Lalu saya beri. Nih beli yang terbaik dari anakmu. Lalu Bapak buka. Ih banyak sekali. Sultan. Bapak Ibu ingat. Luka saya dilukai oleh ayah bisa dilupakan? Tetapi saya bisa mencintai lagi. That is forgiveness.